Cuy, gua mau nanya dulu nih sama kalian. Gimana kalau gua bilang di update mendatang bakal ada karakter yang super random tapi super unik. Karakter yang bisa ngeluarin bom dari pantatnya, bisa nyelam ke bawah arena, dan tiba-tiba muncul lagi dengan gaya yang beda-beda. Tapi bukan cuma itu, ada kemungkinan besar karakter ini bakal jadi free di update berikutnya. Padahal kemarin kita baru aja dikasih Shanks gratis, eventnya aja bahkan belum kelar sepenuhnya. Tapi sekarang developer malah siap ngasih kejutan baru lagi. Belum lagi dua karakter SS yang udah mulai kelihatan bayangannya, Emperor Buggy dan Shanks versi 2. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal jadi banner tiket, siapa yang bakal jadi banner GDF, dan siapa karakter yang bakal bikin meta PvP berubah total? Di video ini gue bakal spill semuanya buat kalian, so jangan kemana-mana, let's go. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Papoel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFP dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai kayak receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update baru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. So, di video kali ini gue bakal bahas bocoran karakter yang kemungkinan besar bakal dirilis update mendatang. Dan tenang aja, ini bukan bocoran ngasal cuy, karena beberapa beta tester juga udah mulai nge-spill sedikit gameplaynya. Jadi bisa dibilang informasinya lumayan valid. Dan jujur aja, update kali ini tuh rasanya mulai kerasa vibe anniversary kelima OPFP cuy, karena karakter yang disiapin lumayan gila semua. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Dan kemungkinan besar kalian juga udah lihat semua gameplaynya. Yup, karakter itu adalah Senor Pink. Jujur ya, ini salah satu karakter yang menurut gua unik banget di OPFP. Skill setnya tuh bener-bener beda dari karakter lain sih. Pertama, dia punya card skill yang literally ngeluarin bom dari pantatnya. Iya cuy, dari pantatnya. Ya, ini bukan ngasal sih skillnya bisa dibilang ya, karena ini juga ada di animenya BTW ya. Kalau kalian bukan karbit pasti tahu lah ya ini scene yang mana. Nah, gua nggak bercanda juga, itu beneran skillnya ya. Bayangin aja cuy, lu lagi duel di PvP, terus lawan lu tiba-tiba ngelempar bom dari pantatnya. Itu mental damage-nya sih udah beda level cuy. Terus skill berikutnya yang paling menarik menurut gua adalah dia bisa nyelam ke bawah arena. Ini jelas efek dari buah iblisnya Senor Pink. Ya, kalau gak salah tuh buah iblisnya yang bikin dia bisa berenang di tanah atau permukaan keras. Nama buah iblisnya gua lupa ingat sih guys ya. Tolong kalau ada yang inget ya, kalian bisa bantu gua di kolom komentar ya. Oke, jadi dia literally nyelam ke bawah tanah cuy. Yang lucunya setiap dia muncul ke permukaan, gaya munculnya tuh beda-beda cuy. Kadang kayak paus keluar air, kadang kayak ikan lompat. Pokoknya lucu banget animasinya, kayak fun banget gitu loh buat ngeliatinnya ya. Kayak ya gitulah guys ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah skill ini adalah skill sekali pencet atau skill yang bisa dipakai terus menerus? Kalau menurut analisa gua sih, kemungkinan besar ini bukan sekali pencet, karena dari gameplaynya yang kelihatan dia bisa nyelam berkali-kali. Tapi bisa juga itu karena mode training yang diaktifin no CD-nya. Jadi kita belum bisa 100% yakin cuy. Nah, satu lagi yang paling menarik nih ya, Senor Pink ini punya bar meter. Tapi sampai sekarang belum ada yang tahu fungsi bar ini buat apa. Kemungkinan teorinya ada beberapa sih. Teori pertama, bar ini bisa bikin dia masuk ke mode khusus. Misalnya nih, kalau penuh dia bakal jadi lebih cepat nyelamnya. Teori kedua, bisa aja dia jadi semi logia. Jadi ketika bar penuh dia bisa menghindari serangan tertentu. Atau teori ketiga, ini yang paling OP sih, barnya bikin dia unlock skill tambahan. Kalau bener kayak gitu, wah ini karakter bisa jadi super ngeselin di PvP sih cuy. Nah, sekarang kita bahas untuk chain skillnya nih. Tadi gameplay yang kelihatan dia punya dua chain skill ya. Ya, bisa kalian lihat untuk icon skillnya bisa dibilang itu icon milik si Reiju kalau gak salah ya. Nah, emang sih ini belum final, jadi ya nggak masalah. Yang penting ini udah kelihatan banget chain skillnya udah ada dua. Nah, untuk skill pertamanya nih, ya skill pertamanya jika kalian pencet dia bisa nyelam dulu cuy. Terus tiba-tiba muncul di belakang musuh dan langsung nge-grab ya.
Ini menurut gua pribadi ini ada jangkauannya, jadi nggak satu arena juga. Ya kalau satu arena itu OP banget, nggak mungkin sih, ini pasti ada jangkauannya. Kemungkinan untuk jangkauannya menurut gua pribadi ya, setelah gua lihat untuk gameplaynya ini menurut gua untuk jangkauannya itu setengah arena doang ya. Jadi untuk satu arena kayaknya nggak mungkin deh ya. Ketika kalian sudah nyelam pas musuh udah ada di pojok dan lu di pojok juga, ya bakalan cringe banget cuy, awkward banget ya. Nanti tiba-tiba muncul tapi nggak ada musuhnya itu ya. Tapi yang anehnya waktu dia nge-grab nggak ada red armor juga nih. Biasanya kan karakter OPFP kalau nge-grab pasti ada red armor. Ya nggak semuanya sih, rata-rata aja. Jadi kemungkinan besar ini gameplaynya masih belum final ya, seperti yang gue bilang tadi sih. Nah selanjutnya untuk chain skill pertama nih ya, ini yang menurut gue paling keren sih. Ya kamu bisa lihat sendiri untuk gameplaynya ya. Dia yang record ini, dia itu ngeklik atau mencet ya chain skill pertama. Dia itu literally bisa nyelam terus menerus. Jadi musuh bakalan bingung, ini orang kemana? Tiba-tiba muncul, langsung kumpul lagi. Kalau skill ini dikasih red armor, wah fix sih, karakter ini bakal ngeselin parah di PvP. Ya ini bener-bener keren banget sih. Ya kemungkinan ini kayaknya sekali pencet doang, tapi dia itu kayak nyelam berkali-kali dan kita cuma ngendaliin analognya aja. Jadi kita tinggal ngarahin aja mau nyelam kemana, kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Jadi kita tinggal ngarahin atau ngendaliin analognya aja. Jadi simpelnya gitu. Ya kalau emang ini skillnya nggak sekali pencet, ada beberapa ya misalnya ada 3 kali atau 4 kali ya bagus lah. Nah sekarang pertanyaan paling penting nih, Xenoverping ini free atau gacha nih? Karena dia nanti bakal jadi karakter dengan tier S. Biasanya karakter S di OPFP ada 2 kemungkinan. Yang pertama ada di free tapi melalui event, ya event tertentu, event bertahap. Nah untuk yang kedua bisa dibeli langsung sekitar 2000 GTF. Misalnya kayak si Okiku, terus ada si Reiju. Reiju itu free ya. Terus ada si siapa itu namanya, yang kemarin itu Kurochichi siapa gitu lupa. Bukan Kurochichi sih, siapa lupa gitu. Yang kemarin itu yang habis di buff itu yang kayak Joker itu ya, lupa namanya. Yang pengkhianat itu cuy, yang pengkhianatan si Kinemon, gak tau namanya, lupa gua. Nah kalau gua pribadi sih berharap banget dia bakal jadi karakter free, karena ini bisa jadi hadiah buat anniversary kelima OPFP. Dan jujur aja ya, udah lama banget OPFP nggak ngerilis karakter S baru. Jadi Xenoverping ini bisa jadi pintu pembuka untuk karakter S, A, B, dan C berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang lebih gila lagi cuy, karena ada 2 karakter SS yang kemungkinan besar bakal dirilis. Yang pertama ada Emperor Buggy, yang kedua ada Shanks versi 2. Dan kalau kita lihat pola banner OPFP, sudah hampir pasti Emperor Buggy ini bakal jadi banner tiket. Kenapa? Karena dia bakal gantiin banner Nika. Dan dari sneak peek yang kemarin juga udah sempat kelihatan, Buggy ini punya mekanik yang cukup unik. Dia bisa terbelah jadi beberapa bagian, dan bagian tubuhnya itu masih bisa nyerang cuy. Bayangin aja di PvP, lu lagi lawan Buggy, tiba-tiba tangannya nyerang dari kiri, kepalanya dari kanan, kakinya dari belakang. Itu udah bukan lawan karakter lagi, itu lawan Lego hidup cuy. Nah sekarang kita bahas untuk karakter Shanks versi 2. Kalau menurut analisa gua, Shanks versi 2 ini kemungkinan besar banner GTF Anniversary, alias karakter utama Anniversary OPFP. Dan kalau bener ini bakal jadi salah satu banner paling brutal di OPFP, karena Shanks itu selalu jadi karakter yang meta. Dan kalau ini versi 2, kemungkinan besar skillnya bakal jauh lebih gila. Nah jadi saran dari gua buat kalian sekarang mulai farming resource dari sekarang. Jangan boros, jangan gacha random, dan jangan kejebak banner yang nggak penting. Karena kalau bener anniversary kelima OPFP bakal jadi update terbesar tahun ini cuy. Nah sekarang gua mau tanya ke kalian nih, menurut kalian Xenoverping ini bakal free atau gacha? Terus kalian lebih hype mana? Emperor Buggy atau Shanks versi 2? Coba tulis di kolom komentar, gue pengen baca teori kalian juga. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka konten bocoran kayak gini, like video ini, karena semakin banyak yang like, gue bakal makin sering spill info update terbaru OPFP. Dan kalau kalian belum subscribe, subscribe sekarang dong, karena channel ini bakal terus update info tentang One Piece Fighting Path setiap ada update baru. Oke cuy, mungkin segitu dulu info dari gua hari ini.
kita tunggu aja apakah semua bocoran ini bakal beneran terjadi di update mendatang. Dan jujur, kalau semuanya bener, Anniversary 5 AOP FP bakal jadi salah satu update paling gila sepanjang sejarah game ini. Oke cuy, untuk videonya cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.